Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah senantiasa menjadikan kita berupa iman, berupa Islam menjadi agama yang kita anut saat ini. Karena pada dasarnya agama Islam adalah agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dari Muhammad SAW, yang telah memberikan kita dua pegangan hidup, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Patut kita sebagai umat Rasulullah SAW senantiasa berusaha dan berupaya untuk selalu mengikutinya. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita bertakwa dengan sesungguhnya takwa. Seperti halnya dalam kita berbuat, berprasangka, harus selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk apabila kita ingin hidup kita bahagia, maka sepantasnya kita selalu berjalan sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Jamaah dimanapun Anda berada, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, kita sadari bahwasanya diri kita adalah manusia yang fana, manusia yang penuh dengan dosa. Maka dari itu bertobatlah kita selagi pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan olehnya. Kenapa harus kita tekankan tobat kepada Allah? Karena setiap apa yang kita laksanakan, apabila tidak diniatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi dosa. Seperti halnya contoh, apabila kita ingin bekerja, tetapi kerjaan itu kita niatkan hanya takut kepada atasan, takut akan dimarahi istri, dimarahi orang lain. Sedangkan bila kita lalai dalam hal sholat, kita tak pernah takut, kita tak pernah risau, padahal kita adalah orang yang beriman, tidak boleh melakukan itu. Untuk itu perlu kita sadari bersama, semakin Allah sayang kepada kita, maka sudah pasti banyak cobaan akan kita terima, seperti halnya jabatan, musibah, dan lain sebagainya. Maka dari itu ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat kepada Allah, maka niscaya akan Allah tambah. Dan barang siapa yang kufur nikmat, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, tentu kita tidak ingin dan tidak mau mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sudah seharusnya kita berpikir secara logika, apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah. Yang disukai Allah patut kita ikuti atau kita laksanakan, seperti hanya sholat, zakat, infak, berbuat baik. Contoh kecil, berbuat baik kepada tetangga. Jangan kita memusuhi tetangga, jangan kita merasa risau dengan apa yang telah dimiliki tetangga, tanpa kita sadari bahwasanya dengan kita selalu husnuzon dengan Allah, insya Allah segala doa yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah akan Allah kabulkan, tidak di dunia ini tapi di akhirat kelak.
Intinya kita harus selalu sabar, tawakal kepada Allah. Semoga bermanfaat.